Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Seharusnya kita mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita untuk boleh berkumpul dan beribadah pada sore hari ini, di mana hari ini adalah Minggu Septuagesima yang mengangkat tema hidup berbahagia di dalam Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah penyembahan dengan bersaat teduh sejenak di dalam hati kita masing-masing. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di kawal yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikku. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang Engkau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, marga satwa bergembira, raja kami pun serta. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, amin. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang lemah ini. Engkau mengetahui seberapa kuat iblis yang menjadi musuh kami. Kami mengakui tidak jarang kami dikalahkan karena kelemahan kami. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, kuatkanlah kami dan berilah kami kemenangan atas dosa dan kuasa si jahat, oleh karena penderitaan anak-Mu yang Engkau kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Septuagesima hari ini yang tertulis di dalam Ulangan 33 ayat 24 sampai 29. Kita akan membaca secara bergantian. Pada ayat ke-29 kita baca secara seksama. Beginilah firman Tuhan. Tentang Asyer, ia berkata, diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Kita baca bersama-sama.
Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 240A, ayat 1 sampai ayat 2. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarku mana indah kita selai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku di pikunya saliban. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada waktu beberapa yang telah berlalu, tentunya kita tidak luput dari segala beban, dosa, dan pelanggaran yang membuat kita terluka dan melukai hati sesama kita, terlebih-lebih hati Bapa yang di surga. Untuk itu, marilah kita datang dengan kerendahan hati, meminta pengampunan yang daripadanya dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku,
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 214 ayat 1 dan ayat 3. Bahagia di hatiku. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji Juru Selamatku, aku disucikannya. Terangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Yesus yang paling mulia, Raja yang maha besar, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku. Terangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari hukum Taurat 3 dan hukum Taurat 4 dan maksudnya. Beginilah bunyinya. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Maksudnya adalah kita harus hormat dan mengasihi Allah. Sebab itu jangan mengutuk dan mengumpat atau memakai jimat-jimat atau berdusta atau menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya ketika kita mengalami hari baik atau waktu menderita, kesulitan, dan di dalam doa serta pujian layak memanggil nama Allah. Karena Allah menginginkan kita hidup dalam keagungan namanya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus hormat dan mengasihi Allah. Sebab itu jangan memandang rendah dan hina tentang ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menguduskan firman-Nya dan tekun mendengar serta mempelajari Alkitab. Kita harus menghormati kekudusan hari Sabat dan mengisi hari itu bersekutu dengan umat-Nya, karena Allah menginginkan kita hidup suci dan memelihara hukum-Nya. Demikianlah pembacaan hukum Taurat Allah.
marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan ayat 3. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Enggan aku melangkah setapakmu, apabila kau tak ada di sampingku. Dan bila tak ku rasa kuasamu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga aku selalu Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyambut pewartaan sabda Allah dengan mengangkat pujian, Hanya Dekat Allahku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku
menikmati hadiratku. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu kita saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dengan satu tema, hidup berbahagia di dalam Tuhan. Hidup berbahagia di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan dan saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Berbahagialah orang yang lapar dan yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa berbahagia itu begitu penting? Dan apa penting menjadi bahagia? Atau apakah bahagia itu hak atau kewajiban? Pertanyaan ini mau menginspirasi kita tentang kebahagiaan itu. Tentunya berbahagia atau bahagia, kebahagiaan dan dibahagiakan adalah hal yang sedang dicari dan juga dikejar oleh setiap manusia, termasuk kita yang ada di dalam gereja ini dan juga yang ada di luar, di depan dan juga di samping kanan. Tidak ada orang yang menolak berbahagia, bahagia dan juga dibahagiakan di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang tidak suka bahagia. Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan dengan satu tujuan, supaya mendatangkan bahagia. Namun menurut ukuran dunia dan hidup dalam daging ini, berbahagia sering dipalidasi dengan keberhasilan. Sering dipalidasi dengan kesuksesan, pekerjaan yang luar biasa, usaha, cita-cita, dan juga karena anak-anak. Seperti orang Batak mengatakan, anak kokido hamuraon diau. Seolah-olah bahwa kebahagiaan yang paling luar biasa bagi orang Batak adalah anak kokido hamuraon diau. Ya. Anak itu adalah menjadi kekayaan yang utama bagi orang tua. Dan kemudian dikatakan lagi bagi orang Batak, jika dia sudah mendapat hamoraon atau kekayaan, hagabeon atau keturunan yang lengkap, dan juga hasangapon atau kemuliaan, dipastikan itu sudah menjadi berbahagia. Biarpun pada realitasnya ketiga yang dicita-citakan orang Batak ini sulit terpenuhi dan didapatkan. Tapi itulah orientasi daripada orang Batak memahami, jika hamoraon, hagabeon, hasangapon didapatkan, tentunya mereka sudah berbahagia. Saya mau mengatakan dari semua yang dikatakan tadi, di situ tidak ada yang salah. Wajar-wajar itu. Tetapi menurut Yesus, bahwa berbahagia itu tidak dipalidasi oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas tadi. Sama sekali tidak.
Tetapi dikatakan berbahagia, bisa itu terjadi di segala situasi, kondisi dan keadaan, dan menjadi momen yang indah untuk mengalami berbahagia. Jadi justru dari kebalikan dari faktor-faktor dunia, fisik jasmani tadi yang dikatakan, kebahagiaan yang mau dinyatakan dan diberikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Secara khusus dalam konteks Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 dikatakan berbahagia, bahasa Bataknya mertua, di bahasa Yunania makarios, atau bahasa Inggris dikatakan bless atau diberkati. Ini adalah kebahagiaan di dalam Tuhan yang tidak diukur dengan apa yang dikatakan tadi soal kebahagiaan di dalam dunia ini. Dan kebahagiaan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sungguh-sungguh hanya dapat diperoleh di dalam Tuhan tanpa melibatkan yang dikatakan tadi di atas. Jadi berbahagia itu setelah adanya perjumpaan dan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atau dikatakan kita berbahagia ketika Tuhan memimpin hati, memimpin pikiran, memimpin perasaan, bahkan memimpin tubuh ini. Hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sampai 9 kali, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Tanpa dihubungkan dengan nilai-nilai dunia dan juga hal-hal secara fisik. Mengapa? Karena perjumpaan dan hidup di dalam Tuhan adalah sukacita dan kebahagiaan yang sejatinya. Itulah yang dinyatakan dan disaksikan oleh Paulus di dalam kehidupannya ketika dia berjumpa, ketika dia hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan dikatakan karena bagiku hidup dalam Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kebahagiaan itu, sukacita itu, happy dalam Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa dikatakan pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius mencatat pada saat ini dikatakan bahwa Yesus naik ke atas bukit. Dalam pemahaman orang Yahudi bahwa bukit adalah tempat perjumpaan, tempat kita bersekutu antara manusia dengan Allah, tempat untuk mengalami pewahyuan, kuasa dan pengharapan yang sejati di dalam iman. Gereja adalah bukit itu, tempat Yesus berdiri dan duduk, di mana kita pada saat ini sedang duduk mendengarkan Yesus sedang mewartakan, bahkan menirukan, dikatakan berbahagialah. Di atas bukit itulah Yesus melihat dan menatap orang banyak, bukan menatap dan melihat hanya sekedar memandang atau mempelototi saja. Tetapi dikatakan Yesus dengan hati yang begitu empati, penuh belas kasihan, melihat dan menatap semua orang banyak yang datang kepadanya dan juga murid-muridnya. Dan dikatakan bahwa orang-orang banyak yang datang kepada Tuhan Yesus itu bukanlah orang-orang yang hidupnya di dalam keadaan senang, sukacita, atau baik-baik saja. Tetapi dikatakan mereka datang dengan pergumulan, mereka datang dengan tantangan, mereka datang dengan persoalan, bahkan mereka datang dengan penderitaan. Seperti dikatakan dalam konteks ini adalah
mereka sedang mengalami penindasan politik dari kekuasaan Roma. Pajak yang mencekik pada waktu itu, kemudian pergumulan atau penderitaan sosial begitu menyakitkan. Bahkan terjadi di tengah-tengah umat Tuhan kekeringan rohani akibat praktek keagamaan yang rapuh, kurang berfungsi, dan telah kehilangan kasih dan kuasanya. Bisa dikatakan bahwa agama tak punya pengaruh pada saat ini untuk merubah mindset manusia, mindset kita pada saat ini kepada kehendak, kasih, dan kemurahan Tuhan itu. Dan saat itulah dikatakan orang banyak dan murid-murid itu mereka datang karena haus akan pembebasan. Mereka haus rohani, hendak mencari arti dan makna hidup yang sebenarnya. Mereka sedang mencari kekuatan. Mereka sedang mencari semangat, bahkan peneguhan untuk menghadapi realitas hidup. Jadi situasi dan kondisi di dalam keadaan yang demikianlah Yesus menyatakan, Yesus menyerukan, Yesus mengajak umat dan juga orang banyak. Dan kita pada saat ini, Yesus berkata, berbahagialah. Berbahagialah. Jadi ucapan berbahagia sebenarnya bukan menjanjikan hidup tanpa masalah. Bukan menjanjikan hidup tanpa pergumulan. Bukan menjanjikan hidup tanpa penderitaan. Melainkan Tuhan Yesus memberi semangat, motivasi, dan kekuatan untuk bertahan tetap dalam hidup kebenaran dalam Tuhan. Karena hidup bersekutu di dalam Tuhan adalah sumber kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan orang-orang percaya. Dalam hal inilah Yesus mengajak dan mendorong orang banyak, mendorong murid-muridnya dan juga kita yang hidup di zaman ini. Dikatakan supaya kita berbahagia. Biarpun kita sedang berada di dalam situasi, kondisi, dan keadaan hidup yang kurang bersahabat, yang kurang menyenangkan satu dengan yang lain. Mengapa? Karena Allah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua ciptaannya, secara khusus umatnya, dan secara khusus lagi orang-orang percaya pada saat ini. Yang menjadi pertanyaannya sekarang ini kepada kita, kira-kira siapakah yang berhak? Siapakah yang berbahagia yang dikatakan di dalam teks ini? Siapakah yang berbahagia yang dikatakan Tuhan Yesus? Apakah orang-orang banyak itu? Apakah murid-muridnya? Aja tahu juga ikut kita orang-orang percaya atau kita yang hadir di dalam gereja ini. Saat ini dikatakan kepada kita bahwa yang berbahagia adalah orang yang miskin di dalam Tuhan dan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jika kemiskinan, lapar dan haus bisa membuat kita bahagia, kenapa kita harus capek-capek lagi dalam kehidupan ini? Ya miskin aja kita, lapar aja kita, haus aja kita, maka bahagia. Apakah itu yang mau dikatakan Tuhan Yesus? Jika demikian, mengapa dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa orang yang miskin dalam Tuhan, yang haus dan lapar dikatakan kebenaran, dikatakan berbahagialah? Kemiskinan rohani dalam hal ini, ingat, itu bukan kelemahan.
tapi menjadi semangat motivasi untuk dapat berjumpa dan bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah kaya semua dalam hal pengertian, hikmat pengetahuan daripada Tuhan itu, kupastikan kita nggak datang lagi kepada Dia. Tapi ketika kita miskin di dalam Tuhan, miskin rohani, pada saat ini dikatakan berbahagialah, karena dengan itu kita didorong untuk datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Maka ketika kita bersekutu, berjumpa dengan Tuhan, maka di situ kita akan berbahagia, mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Dan menjadi pengakuan yang sungguh bahwa manusia itu sebenarnya membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian jugalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, tidak menjadi kelemahan, tetapi menjadi momen semangat yang kuat yang datang kepada kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap kemiskinan rohani dan lapar dan haus akan kebenaran dikatakan akan menjadi momen yang sangat luar biasa untuk datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Maka disitulah kita dapat melihat bagaimana Tuhan menganugerahkan kebahagiaan itu di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan kita akan mengalami kebahagiaan jika Tuhan berkenan memerintah hati, pikiran, perasaan, dan tubuh kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, berbahagialah. Jadi apapun sekarang situasi kehidupan kita, keadaan kita, di dalam perkuliahan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, bahkan di dalam cita-cita kita, pada saat ini dikatakan, marilah izinkan Tuhan Yesus memimpin hati, pikiran, perasaan, dan tubuhmu. Maka dengan demikian engkau akan mengalami apa yang dikatakan Tuhan Yesus, berbahagialah. Berbahagialah, karena Tuhan telah menyatakan kuasa dan kemurahannya. Baru yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang berduka. Berbahagialah orang yang berduka. Jika berbahagia orang yang berduka, kenapa kita tidak berduka semua? Kenapa kita tidak mencari hal-hal yang berduka itu supaya kita berbahagia di dalam kehidupan kita? Tetapi bukan itu yang mau dikatakan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang berduka. Berduka bukan karena kelemahan iman atau kelemahan pengharapan dan kasih, melainkan berduka karena kita peka terhadap dosa, berduka karena kejahatan, berduka karena ketidakadilan, berduka karena korupsi, atau berduka karena penderitaan yang sedang merusak hidup kita bersama. Maka ketika itu memicu keberdukaan kita, melihat semua yang terjadi itu, maka pada saat ini hal itu mendorong kita, memotivasi kita, bahkan menumbuhkan semangat dan motivasi kerinduan untuk mencari kebenaran, keadilan, dan kekuatan. Bukan lagi terhadap dunia ini, bukan lagi terhadap kekuatan kita, dan bukan lagi terhadap apa yang ada kepada kita, tapi kita sungguh-sungguh mencari keadilan dan kebenaran daripada Tuhan. Dan jika itu dinyatakan, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah. Berbahagialah. Dan yang ketiga dikatakan kepada kita pada saat ini, berbahagialah orang yang lemah lembut, yang murah hati, dan yang membawa damai, dan yang suci hatinya. Ini 4 kali dikatakan menyangkut hati. Ya.
Mengapa? Hati adalah pusat hidup manusia. Jadi jika hatinya beres, maka kasih, kuasa, kemurahan Tuhan menjadi beres di dalam kehidupannya. Dan kebahagiaan yang menjadi milik umatnya dan orang-orang percaya dikatakan pada saat ini adalah orang yang lemah lembut, murah hatinya, suci hatinya, dan pembawa damai. Atau bisa dikatakan pada saat ini, yaitu orang yang memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan. Dan dikatakan jika hatinya memiliki kelemah lembutan, jika hatinya ada di dalam murah hati, jika hatinya ada di dalam kesucian, jika hatinya membawa damai, maka dikatakan pada saat ini Tuhan berkata, engkau pasti berbahagia. Dan bukti dan tanda hati yang telah dipimpin, hati yang telah berjumpa, hati yang bersekutu dengan Tuhan itu dipastikan buahnya adalah kelemah lembutan, murah hati, suci hatinya, dan pembawa damai. Dan dikatakan dia menjadi anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun yang terjadi dan sedang dialami oleh orang-orang percaya, pasti bisa mengalami kebahagiaan jika hati kita telah memuji Tuhan, jika hati kita telah memuliakan Tuhan, jika hati kita telah mengagungkan Tuhan, bahkan jika hati kita telah berjumpa, bersekutu, dan dipimpin oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Makanya kita lihat dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22-23, yaitu buah-buah roh yang senantiasa menghidupi kehidupan orang-orang percaya. Bahkan dikatakan Allah dalam Yesus Kristus begitu dekat kepada orang yang hatinya lemah lembut, yang hatinya suci, yang hatinya damai, yang hatinya dikatakan jujur. Karena itu, adakah kamu di pihak hati yang demikian? Tuhan Yesus berkata pada saat ini, berbahagialah. Berbahagialah. Dan keempat yang terakhir dikatakan kepada kita adalah berbahagialah orang yang setia pada Tuhan. Biarpun banyak mengalami pergumulan dan mengalami tantangan di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi hidup dalam hati yang setia kepada Tuhan, biarpun banyak mengalami tantangan dan pergumulan penderitaan, bahkan dikatakan mengalami siksaan, mengalami aniaya, dikatakan mereka akan empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu akan dicela, dianiaya, bahkan dipitnah dengan segala kejahatan. Tapi Tuhan berjanji, jika kita setia, percaya, setia yakin, setia mengikut Dia, bahkan setia menyembah Dia, dikatakan pada saat ini kebahagiaan pasti menjadi milik kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Itu yang mau dinyatakan kepada kita, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang percaya dan juga kepada kita pada saat ini di dalam hal untuk menemukan damai sejahtera, kebahagiaan itu dikatakan, hai kamu yang letih lesu, marilah kepadaku supaya jiwamu ditenangkan, supaya jiwamu dibahagiakan. Jika Tuhan telah memerintah hati, pikiran, perasaan, dan tubuh kita,
tentunya tak ada yang sulit dan berat, karena Tuhan berkuasa atas kehidupan semua ciptaannya, secara khusus kita orang-orang yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ucapan dan seruan berbahagia ini sekarang sedang ditujukan, sedang diarahkan kepada kita semua yang hadir pada saat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Di mana kehidupan kita pada saat ini sungguh-sungguh banyak mengalami tekanan, bahkan mengalami luka, intimidasi, tantangan, dan pergumulan yang begitu berat. Sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai pengusaha, orang tua dan lainnya, semua kita saat ini sedang mengalami kelelahan karena menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak pergumulan, persoalan di dalam kehidupan kita. Tapi saat ini dikatakan Tuhan mengajak kita, Tuhan memanggil kita semua pada saat ini. Dikatakan biarkanlah Tuhan Yesus memimpin hati, pikiran dan perasaan dan tubuhmu. Maka dikatakan berbahagialah, bersukacitalah. Jangan pernah menjadikan harta, jabatan, keindahan dunia ini, keberhasilan menjadi validasi kebahagiaanmu. Tapi kebahagiaan kita adalah perjumpaan, persekutuan, dan ketika Tuhan memimpin hati, pikiran, perasaan kita, dan tubuh kita, dan dikatakan berbahagialah. Dan biarlah hatimu yang telah berjumpa dan bersekutu dengan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam segala situasi, kondisi dan keadaan, ingatlah bahwa Tuhan menjadi sumber kebahagiaan, keselamatan, sukacita bagi kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memanggil kita, berbahagialah, bersukacitalah. Jadi jangan hilangkan kebahagiaanmu oleh karena faktor-faktor dunia ini. Jangan hilangkan kebahagiaanmu oleh karena pergumulan dan tantangan pada saat ini. Tapi izinkan Tuhan memerintah hati, pikiran, perasaan, dan tubuhmu, sehingga kebahagiaan menjadi milikmu dan menjadi kesukaan dan menjadi bagian kita sebagai orang percaya hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, atas kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu indah di dalam menuntun dan mempersekutukan kami pada saat ini. Secara khusus di dalam persekutuan kami pada saat ini, Engkau Tuhan telah berfirman, Engkau telah menyatakan firman-Mu Tuhan, yang mengajak, memanggil, menyerukan kepada kami Tuhan pada saat ini, supaya di dalam Tuhan kami berbahagia. Bersama Tuhan kami berbahagia. Dan biarlah Tuhan pada saat ini, ketika kami menghadapi segala masalah, pergumulan, tantangan di tengah-tengah kehidupan kami tidak akan kehilangan kebahagiaan. Kami tidak terhalang berbahagia, karena Engkau berkata Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, bahkan kami biarkan Tuhan memimpin hati, pikiran, perasaan, bahkan tubuh kami, bahkan semua pekerjaan, cita-cita, dan semua impian kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada saat ini kami akan berbahagia, bersukacita di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan juga Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan,
Biarlah Engkau Tuhan memberkati semua umat-Mu Tuhan, semua kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh pada saat ini Tuhan diberi semangat, kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi segala hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Dan biar Engkau Tuhan yang berkuasa, maka kami Tuhan akan senantiasa berbahagia. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Ku berbahagia, yakin terus Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, surga surgawi melimpah itu. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus hati. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin, kita beri persembahan kita dengan sukacita.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang Punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.